Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mufian Rahab dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704213668. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi turunan endoderm gastrointestinal. Adapun sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Syukria MSC pada bidang mata kuliah perkembangan hewan ini. Adapun untuk pertama kita akan mengenal apa itu organogenesis. Proses organogenesis merupakan suatu proses pembentukan macam-macam organ yang bersyarat dari 3 lapisan germ layer yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm akan membentuk suatu bumbung yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan atau sistem organ tertentu yang berbeda, namun berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada organogenesis juga terjadi tahapan pertumbuhan akhir embrio, yaitu penyelesaian secara halus bentuk definitif menjadi ciri suatu individu. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang turunan endoderm dari gastrointestinal. Endoderm didefinisikan sebagai jaringan terdalam atau germ layer yang dapat kita temukan dalam embrio metazoa. Ini memunculkan beragam jenis sel epitel yang sangat terspesialisasi yang melapisi sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Pada ectoderm ini akan berkontribusi pada organ terkait seperti tiroid, timus, paru-paru, hati, sistem empedu, dan juga pankreas. Saat perkembangan berlangsung, pola ekspresi gen yang luas yang terjadi pada usus depan, usus tengah, dan usus belakang menjadi semakin sempurna, disempurnakan menjadi domain yang tepat di mana organ tertentu akan terbentuk. Misalnya pada foregut, itu akan membentuk kerongkongan, trakea, lambung, paru-paru, tiroid, hati, sistem empedu, dan pankreas. Sedangkan midgut akan membentuk usus halus dan juga hindgut akan membentuk usus besar. Jadi proses ini dikendalikan oleh banyak faktor. Jalur faktor pertumbuhan termasuk diantaranya yaitu FGF, BMP, WNT, retinoic acid, Hedgehog, dan Notch yang memainkan beberapa peran khusus tahap selama organogenesis endoderm berlangsung. Pada gambar di samping ini merupakan bagian dari endoderm yang awalnya berupa bulatan yang ada di bagian ventral. Bagian ventral ini yaitu saluran pernapasan dan pencernaan berawal dari primitive gut atau usus primitif. Kemudian terjadi proses penarikan dari bagian primitive gut tersebut menuju ke embrio. Maka akan terbagi atas 3, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Selanjutnya, pada bagian ini akan menunjukkan terjadinya primitive gut, yaitu proses penarikan yang membentuk sebuah foregut yang menuju ke anterior, midgut sebagai bagian tengah, dan hindgut akan menuju posterior. Pada hari kedua-dua seperti gambar di samping, akan melanjutkan proses pembentukan dari foregut, midgut, dan juga hindgut. Nantinya akan terjadi diferensiasi. Pada bagian anterior foregut akan menembus bagian ectoderm yang tersumbat yaitu stomodium atau lempeng oral yang akan pecah sehingga akan menciptakan pembukaan mulut saluran pencernaan. Selanjutnya, pada hari ke-28, mulut yang tadinya sudah pecah, kemudian pada bagian usus akan berdiferensiasi. Ada yang menjadi paru-paru, tiroid, lambung, dan organ lainnya. Nah, di sini pada hari ke-29, 32, dan 42, setelah pembentukan mulut, maka selanjutnya akan terjadi pembentukan faring dari berupa tonjolan. Terdapat 4 kantung, di mana setiap kantung tersebut akan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian berbeda. Pada tiap kantung terdapat celah faring, dan kemudian dalam perkembangannya akan membentuk sebuah saluran seperti auditory, tonsil, dan lain-lainnya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai proses pembentukan dari organ-organ pencernaan. Pertama, lambung, yang dihasilkan melalui proses dilatasi fusiform pada usus depan. Pada awalnya, lambung itu berbentuk tabung lurus, yang kemudian akan mengalami pemutaran 90 derajat ke arah longitudinal, menyebabkan bagian sisi kirinya menghadap anterior, sedangkan sisi kanannya menghadap posterior. Selama pemutaran dinding pada posterior akan mengalami perkembangan yang lebih pesat,
dibandingkan dengan anterior. Sehingga terbentuknya kurvatura mayor dan kurvatura minor. Bentuk dan posisi yang berubah ini disebabkan karena adanya pertumbuhan diferensial dan perubahan organ di sekelilingnya. Nah, kita masuk pada proses pembentukan yang kedua, yaitu usus halus yang diawali dari pemanjangan usus secara cepat. Kemudian diikuti oleh bagian mesenterium sehingga terbentuk sebuah lengkung usus primer. Pada bagian puncak usus primer ini nantinya akan terbentuk vitelline duct, yaitu berupa saluran yang menghubungkan usus halus dengan yolk shaft. Nah, selanjutnya bagian sefalik akan berkembang menjadi duodenum, jejunum, dan juga ileum. Sementara itu, kaudal akan berkembang menjadi bagian bawah ileum, sacrum, appendix, kolon ascendens, dan juga 2/3 proximal kolon transversum. Bersamaan dengan pertambahan panjangnya lengkung usus primer ini, nantinya akan berputar secara berlawanan arah jarum jam. Dan nantinya juga akan terbentuk bagian usus lengkap yang telah terspesialisasi. Pada video ini akan terlihat proses pembentukan dari usus halus. Nah, yang pertama akan terjadi pemanjangan sekaligus pemutaran rotasi 90 derajat yang pertama. Kemudian nantinya akan berotasi kembali 90 derajat yang kedua, dan di akhir akan berotasi kembali 90 derajat sekaligus adanya terjadi penurunan sekum. Maka dengan begitu, ini adalah proses pembentukan dari usus halus. Kemudian kita masuk pada pembentukan usus besar. Usus besar sebagai bagian kloaka pada gambar terdapat yaitu sebuah septum urorektal yang dibentuk dari penyatuan mesoderm yang berfungsi sebagai memisahkan bagian usus besar dengan allantois. Kemudian nantinya akan bergerak ke membran klokalis dan akhirnya akan memisahkan usus besar dengan anus. Kita masuk pada proses pembentukan selanjutnya. Ada hati, pankreas, dan empedu, di mana hati terbentuk pada foregut bagian bawah lambung. Kantung hati sebagai tabung yang memanjang keluar dari bagian foregut ke mesenkim. Lalu nantinya akan menginduksi endoderm untuk proliferasi, membentuk percabangan dan terbentuklah epitel kelenjar hati. Sebagai bagian dari kantung hati akan berfungsi yaitu untuk saluran drainase. Terdapat hepatic duct yang akan menghubungkan hati dengan usus. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian pankreas yang berkembang dari perpaduan kantung dorsal dan ventral berasal dari duodenum. Nah, di sini awalnya berpindah tempat. Pada saat perkembangan berikutnya, kuncup dari ventral berotasi ke kiri dan tinggal di bawah kuncup dorsal. Kemudian nantinya kedua ini akan bergabung sehingga terbentuklah pankreas. Namun hanya bagian ventral saja yang akan bertahan sebagai pankreas sejati, yaitu yang penghubung pankreas. Nah, yang ketiga itu ada pembentukan kantung empedu. Kantung empedu sebagai hasil percabangan dari hepatic duct, itulah empedu terbentuk. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana saluran pencernaan dapat terspesialisasi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nah, pada saat tabung saluran pencernaan terbentuk, maka epitel endoderm mampu untuk merespon mesenkim mesoderm spesifik pada regional yang berbeda. Jadi, di sini akan terdapat sebuah sinyal dari mesenkim mesoderm. Mesenkim mesodem spesifik ini akan direspon oleh saluran pencernaan. Nah, maka ketika saluran pencernaan itu bertemu, maka mesenkim baru akan terjadi. Oleh karena itu akan berdiferensiasi membentuk suatu kerongkongan, lambung, usus kecil, dan juga usus besar. Jadi pada halnya, intinya itu ialah perpaduan interaksi sinyal, adanya sinyal tetangga, sehingga terbentuk proses yang dapat terjadi diferensiasi untuk menjadi organ-organ saluran sistem pencernaan. Di sini kita akan masuk ke proses pembentukan dari saluran pernapasan, di mana saluran pernapasan berasal dari saluran pencernaan.
yang diawali dari pembentukan kuncup saluran pencernaan yang berada pada tengah-tengah bagian dasar faring. Di sini pada kuncup akan mengalami pemanjangan dan percabangan yang menjadi awal pembentukan dari bronkus. Selanjutnya pada gambar di samping ini terlihat bahwa pada awalnya kedua tabung ini saling berhubungan, namun kemudian akan terpisah oleh sebuah sekat yang memisahkan antara tabung pencernaan dengan tabung pernapasan. Kemudian selanjutnya bronkus nantinya akan bercabang menjadi bronkiolus, yang nantinya juga bronkiolus akan bercabang menjadi semakin banyak atau semakin sempit, diiringi oleh meningkatnya jumlah pembuluh darah. Terjadinya proses pembentukan alveolus terjadi apabila bronkiolus berubah bentuk yang tadinya berbentuk kuboid menjadi berbentuk pipih dan terbentuknya kantung-kantung udara. Pada bagian alveolus terdapat yang namanya lapisan surfaktan. Ini merupakan fungsi penting, yaitu pada paru-paru harus dapat menarik oksigen pada saat napas pertama, yaitu pada saat bayi baru lahir. Maka dari itu sel-sel alveolar mengeluarkan surfaktan. Nah, surfaktan masuk ke dalam cairan yang membasahi paru-paru. Penyusunan surfaktan terdiri dari fosfolipid, sphingomyelin, dan lecitin yang disekresikan di akhir kehamilan dari ibu. Adanya surfaktan ini memungkinkan sel-sel alveolar menyentuh sama lain, namun tidak menempel. Maka apabila ada oksigen yang masuk, dia akan langsung memisah dan tidak menyatu karena adanya surfaktan layer ini. Baik, di sini terdapat stadium perkembangan paru dalam tabel, di mana pada saat periode embrionik, di stadium embrionik umur 3-7 minggu, karakteristik yang terjadi ialah organogenesis paru mulai muncul, terbentuknya tunas paru, dan pembentukan segmen rudimen bronkopulmonare. Nah, periode selanjutnya yaitu fetus. Pada stadium pseudoglandular di usia kehamilan 5-16 minggu. Akan pembentukan karakteristik yaitu pembagian saluran udara conduction yang dimana mulai berdiferensiasi, sel aliran rawan dan otot polos juga mulai muncul. Di usia 16-27 minggu kehamilan, stadium kanalikular, maka akan terjadi yang namanya percabangan pohon respirasi. Di sini akan terjadi pembentukan asinar kapilarisasi, sel klara, sel alveolar tipe 1 dan tipe badan lamelar atau surfaktan. Selanjutnya di periode yang sama yaitu fetus pada stadium sarkular di usia kehamilan 24-36 minggu. Di sini akan terjadi penipisan sel epitel, respirasi tipe 1 dan tipe 2, pembentukan terminal sarkular yaitu surfaktan. Nah, pada periode yang terakhir yaitu postnatal stadium alveolar pada usia kehamilan 36 minggu ke atas, maka karakteristik yang terbentuk ialah terbentuknya alveolus sejati, alveolar septation, remodeling, septa interalveolar, serta rekonstruksi dari dan kapiler. Adapun terdapat kelainan pada janin saat proses pembentukan saluran pencernaan. Yang pertama, omphalocele atau omphalocal adalah kelainan lahir yang ditandai dengan keluarnya organ yang ada di dalam rongga perut bayi, seperti lambung, usus, dan hati melalui pusar. Omphalocal bisa dideteksi sejak kehamilan atau baru terlihat saat bayi dilahirkan. Omphalocal tergolong sebagai kelainan lahir yang cukup jarang terjadi. Omphalocal terjadi akibat kelainan perkembangan janin selama masa perkembangan janin, tepatnya pada usia kehamilan 6-10 minggu. Usus dan organ-organ dalam akan menonjol keluar ke pusar, namun kembali masuk ke rongga perut saat usia kehamilan minggu ke-11. Sementara pada bayi dengan omphalocal, usus dan organ-organ tersebut tidak kembali masuk ke dalam rongga perut, maka menyebabkannya saat lahir berada di luar tubuh bayi. Selanjutnya terdapat gastrochisis, merupakan suatu bentuk kelainan yang mengakibatkan bayi lahir dengan usus atau organ pencernaan yang berada di luar tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada dinding abdomen ventral
antara otot rectus lateral dengan umbilicus, maka menyebabkan tidak tertutupnya membran dinding abdomen. Selanjutnya, salah satu kelainan yang terjadi pada turunan endoderm saluran sistem pernapasan ialah sindrom gangguan pernapasan atau RDS, terutama terjadi pada bayi yang lahir prematur. Hingga 50% yang lahir antara 26 dan 28 minggu dan kurang dari 30% bayi yang lahir antara 30 dan 31 minggu mengembangkan RDS. RDS dihasilkan dari produksi surfaktan paru yang tidak mencukupi, sehingga mencegah paru-paru mengembang dengan benar saat lahir. Sejumlah kecil surfaktan paru-paru diproduksi mulai sekitar 20 minggu. Usia 20 minggu ini tidak cukup untuk inflasi paru-paru. Akibatnya apa? Maka terjadi yang namanya dyspnea dan pertukaran gas yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Adapun kadar oksigen darah rendah, sedangkan kadar karbon dioksida darah dan pH sangat tinggi. Nah, untuk penyebab utama dari sindrom saluran pernapasan ini ialah kelahiran yang prematur, yang mungkin disebabkan oleh berbagai penyebab yang tidak diketahui. Terakhir, kita akan membahas mengenai malformasi saluran pencernaan atau kegagalan terbentuk saluran pencernaan. Kegagalan pembentukannya ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Nah, apa saja malformasinya? Yang pertama adalah atresia atau stenosis saluran pencernaan, di mana kegagalan rekanalisasi atau rekanalisasi tidak sempurna, terutama pada bagian esofagus atau jejunum, terlihat pada gambar di samping. Kemudian itu adalah congenital umbilical hernia, yaitu penutupan abdomen tidak sempurna. Viscera kembali ke abdomen, tetapi terbentuk kembali hernia selama proses fetus. Selanjutnya malformasi dalam pembentukan sistem saluran pencernaan, yaitu congenital aganglionik megacolon. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya sel ganglion pada ganglia parasimpatik, yang menyebabkan kegagalan segmen distal untuk menggerakkan intestinal ke depan. Yang selanjutnya yaitu adalah imperforate anus, rectal atresia, dan rectal fistula. Nah, pada ini imperforate anus terjadi kegagalan perusakan pada membran anal pada bagian sistem saluran pencernaan. Kemudian yang selanjutnya ialah abnormal rotation of the intestinal loop, yaitu rotasi yang tidak normal pada bagian usus, yaitu pada saat minggat tidak mengalami rotasi atau rotasinya salah, sehingga proses pembentukan usus tidak berjalan sedemikian rupa sesuai yang diinginkan. Yang terakhir adalah atresia empedu dan saluran empedu, karena kegagalan vakuolisasi pita epitel atau pembukaan kembali, sehingga menyebabkan empedu dan saluran empedu gagal untuk terbentuk. Adapun saya telah meresum beberapa hal mengenai turunan endoderm gastrointestinal ini, yaitu yang pertama, semula pada embrio awal, saluran pencernaan merupakan saluran sederhana. Wilayah posterior terbentuk usus, bagian tengah berhubungan dengan kantong York, pada ujung posterior usus terbentuk suatu lekukan tempat pertemuan endoderm dan ectoderm. Antara kedua lapisan ini dibatasi oleh membran kloaka yang akan pecah sehingga dibentuk anus. Selanjutnya pada bagian tengah dasar faring keluar alur laryngotrakea yang tumbuh ke arah ventral. Alur ini kemudian bercabang dua sebagai tunas paru-paru yang merupakan cabang utama paru-paru. Endodermnya membentuk batas permukaan trakea, bronchiolus, dan alveolus paru-paru. Percabangan tersebut tergantung pada interaksi dengan mesenkim yang ada di sekitarnya. Pada wilayah posterior faring dibentuk esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Lapisan permukaan dalam saluran ini dan kelenjar-kelenjar yang berhubungan berasal dari turunan endoderm. Sedangkan lapisan otot, jaringan ikat, pembuluh darah, mesenterium, dan epitel yang menutupi permukaan saluran berasal dari mesoderm splanchnic. Demikianlah pemaparan saya mengenai turunan endoderm gastrointestinal.
yaitu proses pembentukan dari saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Semoga dengan apa yang saya dapat sampaikan ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi para penonton dan juga saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ila liqa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.